easy lah. Gampang. Yang berani. Aku nggak berani. Aku nggak berani. Tolong, aku nggak berani. Oke kak, aku izin tanya ya. Apa tadi kakak ingin aja? Saya nggak tahu cara tangan gimana. Apa sih yang kakak ketahui tentang epilepsi? Epilepsi itu setahu aku ciri-cirinya terjadi biasa. Apa sih yang kakak ketahui tentang epilepsi? Menurut saya kayak orang kesurupan gitu kak, kejang-kejang. Oke, nanti kakak pilih ya yang mana antara fakta dan mitos. Iya. Karena semua kejang itu epilepsi. Fakta. Epilepsi bisa menyebar. Mitos. Kejang itu tanda epilepsi. Mitos. Oke. Fakta atau mitos, salah satu penanganan epilepsi itu dengan cara memiringkan kepala. Mitos. Oke, makasih kak. Oke. Semua kejang itu epilepsi. Menurut saya mitos. Oke, kesimpulannya masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui mengenai epilepsi dan cara penanganannya. Nah, jadi kejang itu sendiri merupakan bentuk manifestasi klinis dari sebuah penyakit akibat letupan atau cetusan listrik yang abnormal pada otak. Jadi, kejang belum tentu epilepsi, dan epilepsi itu sendiri umumnya ditandai dengan adanya kejang. Epilepsi merupakan suatu kondisi atau sindrom akibat kelainan di otak di mana terjadi suatu bangkitan. Kemudian terjadi 2 kali bangkitan yang sama di mana jarak antara bangkitan yang pertama dengan bangkitan yang kedua di atas 24 jam. Dan terjadinya epilepsi ini ketika aktivitas kelistrikan di otak terjadi secara berlebihan sehingga otot menjadi kaku atau menjadi kelonjotan. Penyebab dari epilepsi adalah bisa dari banyak faktor, tetapi sekitar 60% dari kasus epilepsi tidak dapat ditemukan penyebab yang pasti, atau yang lebih sering kita sebut sebagai kelainan idiopatik. Di negara berkembangnya, penderita laki-laki umumnya lebih sedikit banyak dibandingkan dengan perempuan. Insiden tertinggi terjadi pada anak usia 2 tahun ke bawah. 266 per 100 kasus. Dan usia lanjut di atas 65, 81 per 100.000 kasus. Di sini untuk tanda dan gejala dari epilepsi tersebut di sini dibagi menjadi 2 berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama itu ada kejang parsial dan kejang umum. Dan untuk kejang parsial sendiri itu terdapat luka di mana lukanya tersebut itu berasal dari sebagian kecil dari otak. Dan untuk kejang parsial itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kejang parsial sederhana, di mana untuk kesadarannya ini masih bisa dibilang sangat baik. Untuk kejang parsial kompleks di sini ditandai dengan gejala khas yaitu penurunan kesadaran dan mengalami otomatisme. Untuk kejang umum itu juga terdapat luka, di mana lukanya itu berasal dari sebagian besar dari otak, dan di sini juga mengalami penurunan kesadaran. Jika epilepsi terjadi, pindahkan barang-barang yang berada di dekat korban dan jauhkan korban dari keramaian. Jangan pindahkan korban kecuali korban dalam posisi yang berbahaya. Berikan alas kepala agar tidak terjadi cedera kepala pada kepala korban. Selama epilepsi terjadi, tetap temani korban hingga epilepsi berakhir. Kemudian, cek nafas korban dan berikan posisi korban dengan cara meluruskan kedua kaki korban dan lutut di samping korban. Tangan korban dibentuk sudut siku, raih dan pegang tangan korban yang lain ke arah pipi korban dekat penolong. Tekuk kaki korban lalu dimiringkan ke arah penolong. Hubungi nomor darurat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.